Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya ada sebuah servisan ini di VBT2 Matrix. Ini matrix Apple dengan kerusakan. Nah, dia stuck di logo booting, kadang mati total dan kadang hidup normal. Nah, ini sudah info si pemilik udah beberapa bulan sudah sama sekali tidak mau hidup, tapi muncul tulisan booting terus dan agak terdengar seperti apa ya. Jadi saya kurang tahu ini di handphone saya terdengar atau enggak. Jadi ada sedikit suara seperti berdecit di bagian dalam. Jadi di dalamnya itu suara berdecit teman-teman ya. Dan sekarang lanjut saja kita lakukan pembongkaran. Nah, sebelum kita lakukan pembongkaran teman-teman, jadi kita harus cek dulu kerusakannya itu seperti apa dari awal. Dan kemarin saya tanya, dari pertama beli itu tidak pernah dicabut ya untuk colokan 220 nya, jadi selalu dengan mode standby. Nah, ini kerusakan booting seperti ini ada dua macam, bisa dari software, bisa dari hardware. Hardware bisa dari IC program rusak, bisa dari IC utama rusak, bisa dari tegangan yang kurang memadai, tidak stabil, dan bisa juga dari software ya, perangkat lunak. Jadi firmware-nya itu error atau korup. Jadi harus kita flash ulang, kita isi data ulang teman-teman. Ini sudah terbuka teman-teman. Sekarang kita cek dengan seksama ya. Nah, bisa dilihat teman-teman, saya melihat ada dua buah elko di bagian regulator sekunder. Elko-nya itu kembung seperti ini. Nah, bisa dilihat ya. Nah, ini juga bisa mempengaruhi karena jika tegangannya tidak memenuhi standar, maka IC utama itu tidak akan bisa bekerja dengan normal karena tegangan ataupun ampernya itu kurang dari standar. Nah, sekarang kita lakukan pembongkaran untuk mesin. Jadi sebelum kita melangkah ke bagian yang rumit seperti software untuk install ulang firmware dan lain-lain, sebelum kita melangkah ke situ, kita cari metode yang mudah terlebih dahulu ya teman-teman. Karena tidak selalu stuck di logo booting itu selalu firmware-nya yang rusak. Dan ini saya pengalaman sendiri ya. Jadi saya nggak nanya-nanya ke orang lain, ini pengalaman untuk saya sendiri. Tidak hanya untuk firmware saja stuck logo booting. Nah, ini untuk soketnya kencang banget ini, dilem teman-teman. Ya, kalau dipaksa cabut bisa ikut PCB-nya ini. Sedikit congkel saja. Oke. Dan yang akan saya lakukan adalah pencabutan kedua elko tadi. Nah, ini kenapa tidak saya lakukan pengukuran dengan avometer? Karena kalau untuk teman-teman yang sudah sedikit mengetahui ya tentang fungsi dari elko itu untuk apa, pasti ya bisa mengetahuinya. Otomatis jika di sini terjadi kembung, tegangan pasti satu tidak akan stabil, kedua tegangan bisa terjadi drop. Nah, ini sudah saya lepas semua, ukurannya 4,7 mikrofarad, 16 volt, dan ini 2 biji dipasang secara paralel. Saya akan carikan stoknya dulu, apa saya punya stok. Dan ternyata saya nggak punya stok untuk 4,7 ini, dua ya, karena saya punya stoknya satu, jadi saya ganti saja. Ini kan 470 mikro, ada 2 biji, dan saya ganti dengan ukuran 1000 mikrofarad, jadi 2 kali lipat ya, dengan voltase 35 volt. Nah, itu kan 16, ini 2 kali jadi 35 ya. Dan saya rasa ini mampu dan sangat cukup untuk memfilter tegangan di bagian sekundernya. Oke. Nah, ini saya tidak melakukan pengecekan ke yang lain dulu ya. Jadi di bagian
primer dulu, karena tadi pas saya lakukan testing jadi sampai logo booting, berarti regulator bisa dibilang aman untuk blok regulator di bagian primer. Cuma untuk sekundernya karena ada yang kembung. Nah ini saya akan proses perbaikan bagian sekunder dulu. Berbeda lagi jika keadaannya itu mati total, sama sekali tidak ada tanda-tanda kehidupan. Nah itu ada di bagian primer dari regulatornya teman-teman. Oke, presisikan. Dan ini saya menggunakan hanya satu ya teman-teman ya, karena tadi kan ada dua cuma di paralel, jadi saya ganti dengan satu tapi dengan mikro yang lebih besar, ukuran 1000 mikro 35 volt. Itu sering saya pakai untuk di rangkaian regulator-regulator yang sering saya buat ya. Dan ini tidak mentok karena tingginya masih standar. Nah saya rasa sudah oke, tinggal lanjut ke bagian pengetesan. Dan jika ini berhasil, berarti kerusakannya itu tidak di bagian IC utama atau CPU, tidak di bagian firmware-nya. Jadi memang hanya ada di tegangan dan ampere yang tidak stabil atau terjadi drop dikarenakan ya kembung itu tadi. Nah ini saya tidak pasang casing dulu, takutnya masih sama saja, jadi saya lakukan testing. Mana ini colokannya ini? Nah ini ya teman-teman ya. Sekarang kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini logo booting. Apa ada pergerakan? Alhamdulillah teman-teman. Apakah dia mau masuk ke menu atau ke bootingan awal? Ya, kita tunggu saja ya. Iya, terdengar suara. Alhamdulillah, jadi semuanya normal. Dan untuk tipe ini memang sering buat rusak untuk di bagian power regulator, apalagi di bagian primer untuk IC PWM. Jadi kalau dibikin standby terus dia sering buat jebol. Dan info si pemilik kan karena dari pertama beli dia tidak pernah mencabut untuk steker colokan listriknya ya, jadi selalu dibikin standby. Jadi saya langsung fokus saja. Ini sudah oke teman-teman ya, mau masuk ke menu dan lain-lain. Oke, sekarang kita cabut dan kita rapihkan. Nanti akan kita tes dengan mode play. Tadi kan saya tidak menggunakan antena juga karena di lokasi saya agak susah kalau antenanya itu tidak tinggi, karena maklum di daerah pegunungan teman-teman. Ini langsung saya rapikan saja. Saya langsung pasang ke casingnya teman-teman. Dan di sini ada 2 buah baut. Bagian belakang jangan sampai ketinggalan ya. Nah untuk sebenarnya untuk kualitas apa dari gambar terus dari aplikasi, untuk merek Matrix ini sudah menurut saya cukup bagus di harga 200 ribuan. Kalau sekarang mungkin 300-an teman-teman. Itu sudah bagus dan sudah ada micas, bisa terhubung ke handphone, dan juga seperti Android, bisa untuk YouTube dan lain-lain ya. Aplikasinya banyak, hanya ditambah dengan dongle WiFi. Oke, dan sistem update juga ini bagus. Dia via internet, tidak usah susah-susah cari di website atau gimana ya, langsung saja kita download internet. Nah ini saya coba on kembali booting. Alhamdulillah teman-teman ya, jadi sudah jelas kerusakannya itu tidak ada di mana-mana, maksudnya tidak di firmware-nya, tidak di IC utama, tidak di IC regulator untuk suplai tegangan ke IC EPROM atau program, tapi dia hanya rusak di bagian regulator. Jadi regulator out untuk sekundernya drop atau gimana saya tidak tes memang, karena saya langsung fokus saja karena sudah terlihat dia kembung 2 biji. Nah ini saya cobakan play dengan flash disk apakah normal, dan saya tidak dibawakan remote control, jadi ya manual dengan tombol sajalah.
Oke, lambang flash disk terbaca, semua tombol oke dan enak. Nah ini seadanya saja ini malah. Ini film milik anak saya ya, yang sering saya play di rumah karena agar tidak terlalu bermain handphone. Oke, mantap, dan saya akan siap berikan ke pemilik. Dan terima kasih teman-teman sudah melihat video saya untuk hari ini. Tetap saling berbagi ilmu, jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk belajar, dan jangan takut untuk mencoba untuk melakukan sebuah perbaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.